Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Samba Hadi di Sam Channel. Beberapa hari yang lalu kita sudah berbincang-bincang dengan guru bahasa Jepang kita mengenai pemberangkatan ke Jepang melalui beasiswa. Nah, sekarang ada yang berbeda teman-teman. Sekarang saya telah kedatangan tamu yaitu Mas Sandoyo. Mas Sandoyo ini adalah mantan Kenshusei ya Mas? Iya. Mantan Kenshusei. Jadi Mas Sandoyo ini pernah berangkat ke Jepang beberapa tahun yang lalu. Mungkin bisa Mas Sandoyo ceritakan mungkin Mas? Mas Sandoyo ini pernah magang di Jepang dengan melewati tes training kerja. Ada banyak jalur yang ditempuh untuk dapat bekerja di Jepang, tapi kita harus hati-hati juga sebab tidak sedikit juga yang ilegal ya Mas. Baik, lebih lengkapnya lagi kita tanyakan langsung ke Mas Sandoyonya. Apa kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Sudah lama nggak ketemu ya. Kita kan sekitar 9 tahun yang lalu. Iya. Lama sekali ya. Iya. Terakhir kita ketemu tahun 2012 kalau nggak salah waktu itu. Iya benar. Tahun 2012. Terakhir ingat itu di Bungkul ya Kak? Iya, di Bungkul. Sambil ya cari suasana. Iya. Suasana yang Benar. seger. Mas Sandoyo ini kan pernah berangkat ke Jepang ya beberapa tahun yang lalu. Terakhir tahun berapa itu Mas berangkat ke Jepang? Saya waktu itu program pemagangan ke Jepang itu berangkat kira-kira tahun 2005 sampai tahun 2008. Berbicara masalah berangkat ke Jepang, Mas Sandoyo ini pertama-tama mempunyai inisiatif untuk berangkat ke Jepang, memang bersikeras saya kepingin harus berangkat ke Jepang untuk bekerja di Jepang, atau memang tanpa ada sengaja lalu sekedar mencoba-coba untuk mengikuti tes mungkin di BLK atau di Dinasker ya, Dinas Tenaga Kerja, atau gimana Mas? Iya. Itu awalnya memang waktu itu saya sedang pelatihan ya di PLK. Itu sebelumnya saya memang masuk di UNESA, itu program diploma di situ, jurusan teknik otomotif ya. Dan kalau UNESA itu biasanya prakteknya di PLK. Jadi pas waktu itu di PLK itu ada memang pengumuman di situ untuk pemagangan ke Jepang. Memang dulu dari awalnya waktu STM sih pengen gitu. Ada pengen kalau ke Jepang di situ. Cuman waktu itu belum ada gambaran gimana caranya kayak gitu. Terus waktu di PLK itu setelah ada pengumuman itu ya saya coba-coba mengikuti beberapa tes itu melalui ini ya jalur IMM ya atau jalur Disnaker Trans Disnaker Trans ya. Dan akhirnya gimana setelah mengikuti tes langsung bisa diterima atau ada tahap-tahapan tersendiri mungkin Mas? Iya, kalau waktu itu memang kalau zamannya saya itu memang ada beberapa tahap ya. Kalau dulu tesnya itu tes matematika, kemudian tes fisik, terus kemudian tes psikolog ya di situ. Itu jadi terus beberapa tahap itu alhamdulillah lolos di situ, kemudian masuk ke pelatihan daerah kalau waktu itu. Tapi kalau sekarang sih saya dengar awalnya memang harus bisa basicnya hiragana katakana harus tahu dulu, harus ikut ada tes itu hiragana katakana. Memang basicnya harus mengetahui tulisannya dulu atau kosakatanya langsung atau grammarnya langsung gitu? Itu setahu saya enggak, itu kan cuman hiragana katakana dan beberapa kosakata aja yang dasar-dasar aja, nggak harus bisa semuanya. Kenapa Mas Sandoyo ini lebih kepingin berangkat ke Jepang? Kenapa tidak ke Cina atau ke Malaysia gitu Mas, mungkin yang lebih dekat kan dari Indonesia Malaysia? Kalau lebih memilih Jepang gitu.
Kalau kita kan dulu ya waktu kecil kan karena keseringan nonton kayak Doraemon kayak gitu kan. Kita kan image-nya itu kan Jepang itu kan terkenal teknologinya robot-robot. Jadinya rasa ingin tahunya itu ya pengennya ya ke Jepang gitu, nggak ke negara-negara lain. Dulu sih memang ya itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi waktu STM dulu ya. Memang kalau sama teman-teman ngobrol pengen sekali rasanya ke Jepang gitu. Kalau dulu ada keinginan seperti itu ada awalnya. Kalau untuk persyaratan dokumen-dokumennya sebelum berangkat ke Jepang itu Mas ada Ya, Mas iya. persyaratannya? Kalau persyaratan dokumen sih kalau saya kan dulu jalurnya IMM ya, dari Disnaker Trans di situ. Jadi ya kalau untuk dokumen biasanya ya kayak ijazah, SKCK kalau waktu itu, terus kartu kuning, kartu pencari kerja waktu itu. Ya sekedar kayak gitu kalau dokumen yang untuk persyaratannya sih. Tapi untuk secara detailnya sih, untuk yang sekarang sih saya kurang tahu, udah lama kan waktu itu. Mungkin ada pembaruan dari persyaratan itu. Misalnya kalau pengen jelasnya sih, kalau pengen melalui jalur IMM atau Disnaker Trans ini bisa langsung aja ke sana. Di Disnaker Trans itu informasinya pasti diketahui deh. Pasti dikasih tahu. Melalui Disnaker Trans sama BLK apa atau agensi-agensi lain itu Mas, apa bedanya ya Mas? Apa Dinas Tenaga Kerja itu bagian untuk negerinya atau BLK itu swastanya? Ada perbedaan di situ apa? Oh, ya kalau setahu saya kan memang untuk kalau misalnya program pemagangan ke Jepang itu kan ada dua ya. Ini melalui jalur pemerintah itu ya. Jalur pemerintah. Jalur pemerintah itu ya IMM tadi, IMM. Disnaker Trans, IMM. Memang kerjasamanya dengan Disnaker Trans IMM itu. Atau jalur swasta. Itu kalau di sini sih kayak lembaga penyalur ya, LPK. LPK. Atau disebut LPK itu. Kalau di sini sih setahu saya, kalau di Surabaya itu ya ada sih LPK besar-besar banyak sih. Di situ ada beberapa. Tapi kalau di luar Surabaya itu lebih banyak lagi di situ. Menurut Mas Sandoyo sendiri nih, kan sekarang banyak agensi-agensi yang mungkin bisa dikatakan ilegal, niatnya menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, namun hasilnya malah di luar keinginan seperti itu. Itu kan bagaimana cara kita supaya memilah-milah mana agensi yang sekiranya ini legal, mana yang sekiranya ini ilegal, itu bagaimana kira-kira Mas? Ya kalau sebenarnya sih kalau lembaganya sih mereka legal karena mungkin ada beberapa yang punya izin, memang izin, tapi di situ untuk cara penyalurannya sendiri itu yang membedakan. Kalau misalnya jalurnya legal ya berarti harus ada perizinan-perizinan sampai kita mendapatkan garantor atau perusahaan penerimanya di sana, baru dapat eligibility, baru untuk pengurusan visa tersebut. Itu untuk jalur legal. Tapi kalau ada beberapa sih memang untuk LPK itu nggak melalui itu gitu loh. Jadi ya nggak pakai surat-surat seperti itu. Jadi visanya nggak visa, kita kerjanya nggak sesuai dengan visa yang didapat di situ gitu loh, izin yang didapat di situ. Ya setidaknya kita harus pandai memilih LPK juga mungkin Mas. Iya, jadi untuk semuanya kalau misalnya pengen ke Jepang melalui program pemagangan di sini ya sering-sering datang ke Disnaker. Di sini kalau tanya-tanya ke Disnaker pasti kita dikasih nanti dibimbing lah istilahnya untuk program-program tersebut, bagaimana caranya untuk supaya bisa kita berangkat ke Jepang dan lain sebagainya. Kemudian untuk LPK sendiri ya kita harus sering-sering tanya di situ, kita harus cari-cari informasi. Jadi kalau misalnya nama LPK kita misalnya searching di Google kan pasti tahu di situ riwayat-riwayatnya di situ. Harus ini ya banyak-banyak cari informasi ya di situ. Lah Mas Sandoyo sendiri setelah masuk dalam kegiatan pelatihan pemagangan ini, seleksi apa saja mungkin di dalam
proses latihan itu? Oh, pelatihan itu ya. Iya. Jadi waktu itu kan ada memang tes awal itu ya. Tes awal di situ kan memang Tesnya apa? Tes fisik gitu Mas? iya, tes Lari fisik atau- ada memang. Yang pertama kan tes waktu itu kalau yang saya alami ya untuk tes itu tes hitung-hitungan ya. Kayak perkalian tambah-tambahan matematika lah di situ. Jadi ada 10 soal, kita harus menyelesaikan dalam beberapa detik di situ. Nah, di situ kalau lebih dari waktu yang ditentukan ya berarti ya Didiskualifikasi. kualifikasi. Gitu. Kalau salahnya melebihi dari yang sudah ditentukan juga didiskualifikasi. Kemudian di situ tes fisik. Tes fisik di sini lari, Les lari. push up sama sit up. Lari 3 kilo, 3 kilometer 3 kilo. dalam waktu 15 menit kalau nggak salah. Kemudian untuk push up sit up 25 kali waktu itu. Setelah tes pelatihan itu selesai, Mm-mm. nanti Mas Handoyo sendiri akan ditempatkan di mana itu Mas? Kalau dulu sih, kalau untuk penempatan sendiri masih belum, karena masih ada tahap-tahapannya. Kalau dulu saya itu masih ada pelatihan daerah. Pelatihan daerah di sini kita dibekali dasar-dasar bahasa Jepang. Nah, waktu itu saya ikut pelatihan di Malang ya waktu itu untuk belajar dasar-dasar bahasa Jepang, ya hiragana, katakana, sama kosakata, beberapa kosakata di situ. Jadi basic-basic bahasa Jepang di situ sebelum masuk ke pelatihan pusat di Jakarta. Jadi pelatihan daerah 1 bulan, terus selanjutnya ke pelatihan pusat 3 bulan. Nah, waktu pelatihan pusatnya itu baru di akhir pelatihan itu kita akan diperkenalkan di perusahaan-perusahaan penerima di Jepang. Jadi kita akan diwawancara di situ. Ada yang langsung dari perusahaannya ke peserta magang ada, ataupun cuman berdasarkan seleksi dari dokumen itu. Kalau saya itu dulu dari dokumen aja sih, nggak langsung ketemu sama perusahaan. Diseleksi dari dilihat dokumennya dulu Mas ya? Dokumennya aja. Dokumen dilihat, oh Ya ini cocok, cocok, baru diambil untuk dijadikan karyawannya. Ya, itu yang nanti menentukan garantor kita yang ada di Jepang sana. Setelah beberapa tahun kerja di sana nih Mas Handoyo, Iya. kan? Mungkin dari segi apa saja yang diterapkan oleh budaya kerja Jepang sendiri mungkin Mas? Sebenarnya iya ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari ya selama di Jepang di situ, terutama budaya-budaya Jepang ya, budaya kerja Jepang di sini yang sangat luar biasa sekali ya, yang bisa kita jadikan contoh di situ terkait etos kerjanya di situ ya. Jadi yang pertama kedisiplinannya, jadi mereka budaya tepat waktu itu benar-benar menghargai waktu ya di situ. Jadi kita masuk misalnya jam 7 ya, sebelum jam 7 harus sudah datang di perusahaan, jangan sampai melebihi dari jam yang ditentukan atau terlambat. Ada sanksinya itu tadi. Mas? Kalau sanksi sih nggak ada, karena Nggak ada. kebanyakan nggak ada yang telat ya. nggak pernah lihat orang Jepang telat itu, nggak pernah lihat itu. Belum pernah lihat orang Jepang terlambat itu. Jadi budaya seperti itu ya yang bisa kita ambil contoh di situ. Jadi kemudian menghargai waktu itu tadi ya, kemudian kerja keras, semangat bekerja di situ. Ya. Jadi benar-benar profesional di situ. Jadi mereka kalau misalnya satu bidang yang ditekunin ya benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh di situ. Nah, jadi biasanya kita disumpahkan dengan pekerjaan yang sehari-hari berat mungkin di sana Mas. Iya. Sehari-hari berat, pulang masuk pagi, pulang malam ya, pulang. Iya, berapa kalau biasanya? iya. Memang kalau kita magang kan masih ada aturannya di situ. Kalau 1 tahun waktu saya dulu ya 1 tahun memang nggak ada lembur sama sekali. Jadi pulangnya sore itu. Pulang sore ya. Tapi kalau udah tahun kedua kita menginjak Jisuse. Kalau tahun pertama kan Kensuse magang. Kensushi. Tahun kedua, ketiga itu Jisuse. Nah, itu baru kita diperbolehkan untuk lembur. Oh iya, magang sendiri 3 tahun ya batasnya. 3 tahun, iya. Lah kalau
umpama 3 tahun itu sudah sudah habis masanya 3 tahun, kita akan dipulangkan ke Indonesia apa Ya. tetap di situ? Kalau kita kepingin tetap kerja di situ bagaimana? Kalau itu sih tergantung kebijakan perusahaan sendiri. Kalau perusahaan menginginkan kita diperpanjang sampai 5 tahun, itu bisa juga. Jadi tergantung dari perusahaan. Karena kita yang menentukan ya itu tadi garantornya kan perusahaan kita, perusahaan penerima itu tadi. Bisa saja mungkin kemungkinan kita pulang ke Indonesia, kemudian satu saat dipanggil lagi, bisa saja seperti itu ya, dipanggil lagi untuk bekerja lagi di perusahaan, mungkin dibutuhkan gitu. Iya, kalau misalnya dari perusahaan awalnya ingin memperpanjang ya sebelum pulang itu kita diperpanjang visanya, karena visa kita itu 3 tahun memang. Izin kita tinggal di sana kan 3 tahun. Kalau misalnya dari awal perusahaan niatnya diperpanjang ya sebelum pulang pasti kita diregistrasikan lagi untuk perpanjangan visa itu tadi. Tapi kalau kita sudah pulang berarti kan visa kita sudah berhenti di situ. Jadi di situ ada tahap lagi kalau misalnya pingin ke sana melalui, kalau kita sudah kan Kensusi atau pemagangan itu kan sekali seumur hidup. Istilahnya kan gitu. Program Kensusi itu sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup dalam 3 tahun itu. Nah, di sini untuk akhir-akhir ini ada yang namanya Toktegino. Toktegino ini memberi kesempatan bagi yang sudah pernah magang ke Jepang untuk bisa kembali ke Jepang. Tapi ya gitu, untuk bidang kerjanya ya sesuai dengan yang sudah kita lalui selama 3 tahun itu. Setelah sumpah bekerja di Jepang kan kita pulang pasti capek ini. Pasti capek. Terus ada waktu liburnya pasti kan. Dalam seminggu berapa hari libur? 2 hari, sehari ya? Ya kalau misalnya perusahaan sih biasanya Sabtu Minggu, kebanyakan Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur di perusahaan. Sabtu Minggu ini digunakan untuk apa nih biasanya Mas Anto? Apa digunakan untuk jalan-jalan atau menikmati saat musim gugur atau saat musim salju, menikmati salju? Gimana biasanya? Iya. Kalau kebetulan ya saya itu kan ditempatkan di daerah Kumamoto. Kumamoto itu Jepang bagian paling selatan. Paling selatan itu ya hampir sama dengan iklim di Indonesia. Agak hangat nggak gitu. Terlalu dingin. Kalau misalnya musim dingin ya memang dingin, cuman nggak sampai turun salju. Cuman waktu itu rezeki saya tahun 2006 itu musim dingin paling dingin. Jadi di daerah Kumamoto yang selama terakhir 10 tahun terakhir itu nggak pernah sampai turun salju selebat itu. 2006 itu paling lebat. Jadi sampai salju itu ya sampai 30 sentian. Jadi baru merasakan salju, beruntung itu waktu itu. Itu kalau misalnya nggak pada waktu musim itu biasanya itu nggak sampai salju, ya ada sedikit cuman nggak sampai selebat itu gitu. Jadi ya rezeki sekali. Di mana Kumamoto ya? Kumamoto di daerah Kyushu itu. Jadi iklimnya hampir sama kayak Indonesia. Iya ya dibilang sama sih. Nah, ya dingin sekali. Kalau misalnya musim dingin ya sampai 2 sampai 10 derajat ya dingin. Ya. Cuman dibandingkan dengan jarang turun salju aja mungkin. Iya, jarang. Ya dingin. Cuman untuk turun salju itu kecil sekali. Nah, kalau misalnya saya liburan Sabtu Minggu biasanya libur di situ, terutama pada hari Minggu itu saya pergunakan biasanya jalan-jalan ke kota. Di situ Kumamoto. Kalau di Kumamoto itu terkenal di Shimotori Kamitori di situ. Itu pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan di situ ya, sekedar jalan-jalan di situ. Nah, di dekat situ itu ada namanya Kokusai Koryu Kaikang. Jadi tempat pembelajaran orang-orang asing di situ. Jadi untuk memperdalam bahasa Jepang lagi di situ. Jadi di situ ada banyak volunteer yang dengan sukarela mengajarkan kita bahasa Jepang di situ. Jadi biasanya saya kalau liburan sih ke situ untuk memperdalam bahasa Jepang. Bertemu dengan seluruh peserta pemagang di seluruh dunia, kan? Seluruh dunia. Iya, banyak sekali orang-orang asing di situ. Mungkin di Hokkaido udah pernah ke sana selama di Jepang.
Enggak pernah sama sekali. Katanya sih di Hokkaido paling Paling dingin. katanya. Iya, kalau di sana sih paling dingin pasti minus berapa itu. Dingin sekali itu pasti. Nah, kalau kalau di Jepang sih kita nggak usah khawatir ya di sana untuk Iya, apa takutnya nyasar oh jalan-jalan iya, terus kalau nyasar di sana enggak sampai nyasar. nggak sampai nyasar di sana pasti. Yang Kalau penting kita hafal kanji penunjuk jalan gitu. kanji, kalau sana kan sudah, kalau di Jepang kan udah ada tulisan Jepang sama tulisan bahasa Inggrisnya kan, jadi enak kalau sekarang. Ya, di sana. Pertama kali rasain masakan Jepang gimana Mas di sana? Iya kalau Apa kan daging-daging mentah ya? iya, kalau sana kan memang terkenal untuk sushi, sashimi. Sushi kan daging ikan mentah, kalau sashimi kan daging-daging mentah kayak gitu ya. Kalau kita bagi orang Indonesia yang biasanya makan makanan yang sudah dimasak, itu pasti awalnya sih memang apa ini rasanya munek gitu. Tapi lama kelamaan itu terbiasa enak juga enak. gitu. Sampai sekarang pun suka gitu kan. Kayak yakiniku, sukiyaki gitu. Ya, kalau yakiniku kan daging bakar gitu kan. Kalau itu sih biasa ya. Kita pasti seneng, semua orang pasti seneng. Cuman dari segi masakan, memang kalau dibandingkan dengan masakan Indonesia yang kalau kita kan Indonesia kan kaya rempah-rempah ya. Iya. Jadi masakannya itu rasanya itu pekat sekali. Tapi kalau di Jepang kan beda gitu loh. Jadi awal-awalnya memang kita untuk membiasakan makanan di situ ya. Jadi ya agak beda gitu kalau awalnya rasanya kok kurang gitu rasanya. Kalau awalnya. Juga ya. Lah ini Mas, saya tuh sempat bertanya-tanya saya. Sudah dari dulu sih kepingin nanyakan ini. Setelah pulang dari Jepang kan, setelah Mas Handoyo pulang dari Jepang, masa magangnya udah selesai. Kenapa Mas Handoyo lebih memilih langsung kuliah dulu kemudian bekerja gitu? Kok enggak langsung bekerja, kan udah pengalaman udah ada, apalagi sertifikat, pasti dapat sertifikat ya pulang dari magang. Pasti ada. Kenapa enggak langsung mencari rezeki gitu, langsung kuliah dulu kan kita? Ya memang sih awalnya dulu kan memang saya sebelum ke Jepang kan memang kuliah ya, jadi nggak sempat lulus. Terus putus karena ini tadi. Jadi sebelum berangkat ke Jepang Mas Handoyo sudah kuliah? Sudah sempat kuliah sih. Sempat kuliah. Itu. Jadi memang dari awalnya sejak di Jepang juga sih pinginnya memang meneruskan kuliah gitu waktu itu. Jadi kalau bisa sih ya harus punya titel S1 itu cita-cita awalnya itu. Iya. Di samping itu karena saya masuk sastra Jepang ingin memperdalam lagi bahasa Jepang saya di situ gitu. Karena saya rasa masih kurang gitu loh bahasa Jepang, walaupun udah lama di Jepang di situ. Karena di Jepang sendiri perbedaannya apa Mas? Bahasa sehari-hari di Jepang dengan di kuliahan mungkin ada bedanya mungkin. Memang kalau memang di Jepang sendiri sama dengan yang di Indonesia. Kalau Jawa kan ada Jawa, bahasa Jawa dan sebagainya. Kalau di Jepang itu logat ya sebenarnya. Di sana ya ada beberapa kosakata yang itu diperuntukkan khusus di daerah tertentu di situ gitu loh. Logatnya, logat kalau logat Kumamoto ada, logat Osaka ada, namanya Osaka Bank, Kumamoto Bank gitu kan. Logatnya di situ. Cuman kalau di Jepang kesehariannya karena di tempat kerja, di lapangan ya jadinya bahasa-bahasa lapangan di situ, bukan bahasa-bahasa formal. Makanya kalau Kenshusei memang bahasanya lancar, tapi itu bahasa-bahasa lapangan di situ, nggak formal. Kalau di perkuliahan kan memang kita dituntut untuk lebih memperhatikan grammar di situ. Jadi kalau di Jepang sendiri di lapangan kita nggak memperdulikan grammar. Jadi kita tinggal ngerangkai gitu ya wes. Kalau udah lawannya ngerti ya wes. Gitu aja. Cuman kan kalau di perkuliahan kita perdalam dengan grammar. Nah, itu untuk bahasa-bahasa formal kita lebih tahu lagi di situ. Memperdalam lagi. Karena bahasa-bahasa saya waktu itu kan setelah pulang dari Jepang kan memang bahasa-bahasa lapangan kebanyakan yang saya kuasai. Jadi untuk formal kayak gimana sih nggak tahu. Kurang sekali waktu itu ya. Iya sih, ada keuntungannya juga Mas ya. Iya.
Ya keuntungannya kita kan selama di Jepang kan memang kepake terus tiap hari kan. Jadinya untuk percakapan itu kan mungkin ya lebih unggul di situ. Ya, kita tinggal memperdalam untuk grammarnya ya kita bisa cepet lah di situ. Karena basicnya udah ada. Perbendaharaan katanya juga banyak gitu. Untuk gajinya sendiri Mas mungkin. Kalau gaji besar. Berapa yen di sana Mas? Kalau gaji ya kalau IMM dulu memang kan kita sudah ditentukan dari tahun pertama itu 80.000 yen. 80.000 yen Nah, sekitar kalau sekarang kursnya 140 rupiah ya kalau 1 yennya. Ya tinggal kalikan aja berarti 8 32 berarti 11 masuk 12 jutaan, sekitar 12-an lah. Kalau kurs sekarang 12 itu per bulan 12 juta itu tahun pertama. Kalau tahun kedua ya 90.000 yen, tahun ketiga 10.000 yen. Masuk 15 lah ya berarti. Iya. 90.000 yen, 100.000 yen maksudnya tahun ketiga. Tapi di situ kan kalau sudah tahun kedua kan kita diperbolehkan untuk lembur. Nah, jadi ya ada tambahnya dari lembur itu. Memang kita misalnya gajinya 90.000 yen tapi lemburnya bisa 2 kali sampai 3 kali lipatnya di situ. Iya kan? Gitu. Kalau yang teman-teman yang beruntung. Berarti bisa kalau umpama setiap hari kita ngambil lembur dalam sebulan bisa nyampe 20-an. Oh, lebih kadang. Lebih 20. Kalau kawan-kawan ini sampai 35 ada ya, Pak. Udah kepingin kerja di Jepang lagi, Mas? Kalau sekarang sih masih mikir-mikir ya. Ya itu tadi karena sudah berkeluarga juga. Iya, betul. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan seumpama kalau ada tawaran langsung berangkat. Itu juga masih mikir-mikir kayaknya. Iya sih. Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga juga. Iya. Ya dari perusahaan sih sempat waktu itu ngirim ke sana. Jadi terakhir saya 2017 kembali ke Jepang. 2017. Iya. 2017. Cuman ya beberapa. 2017. Kembali ke Jepang dalam rangka apa tuh, Mas? Ya itu dari dinas dari perusahaan. Oh, dari perusahaan. Iya. Oh, perusahaan mana ini? Perusahaan. Iya saya. Oh, sekarang ini sudah di perusahaan ya? Iya, perusahaan Jepang. Saya setelah lulus dari Unitomo tahun 2013. Ya waktu itu sih kerja juga di perusahaan Jepang yang di Surabaya, yang ada di Surabaya. Dan saya keluar. Nyambi kuliah ya? Iya, nyambi kuliah. 2013 akhir keluar. Itu 2014 awal saya masuk di perusahaan ini di PIR Pasuruan itu. PIR Pasuruan. Ya, PIR Pasuruan itu untuk bidang usahanya pembuatan traktor 4 roda. Iseki. Iya. Iseki. Ini perusahaan Jepang juga. Ya, ini banyak sekali ya yang bisa kita aplikasikan. Jadi terutama berarti untuk bahasa Jepang. Sampai sekarang masih di perusahaan Iseki gitu. Iya, sampai sekarang. Dulunya penerjemah ya bukan? Iya. Kalau dulu memang waktu kuliah kan sempat kayak part time jadi penerjemah, translator ataupun penerjemah tulisan, translator atau hongyaku ya, translator maupun hongyaku. Biasanya di Jepang itu kan banyak musimnya Mas ya, ada Natsuyasumi, liburan musim panas ya. Oh, untuk liburan ya, liburan Jepang. Natsuyasumi gitu Natsuyasumi, biasanya. Natsuyasumi terus liburan musim dingin ada juga. Nggak ada ya? Musim biasanya sih nggak musim dingin. Gugur. Kan biasanya itu bertepatan dengan awal tahun kan, tahun baru. Nah di situ biasanya liburnya panjang. Makanya kalau bulan-bulan sekarang ini di sana
musim apa nih? Kalau Musim sekarang panas. ini kebetulan panas sana. Panas ya? Nah, kebetulan sekarang Biasanya juga kalau itu musim panas ada liburan musim panas, namanya Obong Yasumi. Obong Yasumi namanya. Nah, Obong Yasumi ini itu kalau di Jepang itu dipercaya orang-orang yang sudah meninggal itu biasanya kembali lagi. Hidup lagi gitu maksudnya? Bukan maksudnya hidup lagi, kembali lagi ke rumahnya gitu loh. Nah, makanya orang-orang di sana biasanya digunakan untuk berdoa gitu. Karena roh-roh para leluhur itu kembali lagi ke rumahnya. Tapi nggak menyerupai hantu gitu kan Mas? Nggak. Kalau itu nggak, saya pikir karena apa namanya, roh-roh leluhur itu kembali lagi, dia akan menjelma menjadi hantu atau mungkin ada yang kepercayaannya kayak gitu kan juga. Bagi orang-orang Jepang juga ya itu tadi rohnya ya menyerupai orang gitu, mungkin enggak. Saya juga kurang paham juga sih. Tapi selama Mas Handoyo di sana pas lagi liburan musim panas itu kan dipercayai hantu-hantu pada kembali lagi ke rumahnya. Posisi kayak gitu Mas Handoyo nggak pernah ngelihat roh-roh halus gitu yang datang? Nggak pernah. Nggak pernah. Enggak ya? Iya. Mungkin ya kalau saya sendiri memang nggak ya ditakdirkan nggak jangan sampai juga sih. Takut paling. Di Jepang kan orang-orang Indonesia juga udah banyak sekarang. Jadi dimanapun di situ pasti ada perkumpulan orang Indonesia. Jadi kita nggak merasa kesepian sebenarnya kalau di sana itu. Saya dulu awalnya itu sempat di sini nggak ada orang Indonesia ini kan takut terjadi sesuatu. Kan tempatnya di daerah-daerah Kyushu kan. Pikiran saya itu nggak ada orang Indonesia sama sekali nih. Tapi enggak. Istilahnya di situ tuh bagian pelosoknya Jepang apa bagian desa apa ya? Kalau saya kan memang Kumamoto kan rada pelosok gitu kan. Pelosok memang ya. Cuman ya kalau di kotanya ya rame. Tempat saya di Nagamine itu memang daerah-daerah pelosok ya memang. Nggak takut sumpama ada Yakuza mungkin di sana Mas? Yakuza itu kan istilahnya sana mafianya di semua negara kan pasti ada. Jadi ya di tempat-tempat tertentu aja. Di sana kan Jepang kan memang terkenal negara teraman di dunia kan memang. Terkenal gitu kan. Jadi aman lah di sana. Sana tingkat kejahatannya yo memang yang banyak ya yang melakukan malah orang asing daripada orang lokalnya sendiri gitu. Aman sebenarnya. Aman sekali. Jadi orang-orang Indonesia juga kalau sana, kalau kita ke Jepang ya kita nggak usah khawatir di situ. Ya, di beberapa daerah itu kalau misalnya ada universitasnya itu pasti ada perkumpulan orang Indonesianya. Orang Indonesianya banyak juga di sana. Banyak. Ya, biasanya kalau acara-acara sholat Jumat bersama atau pengajian bersama saat-saat liburan itu pasti ada kegiatan-kegiatan kayak gitu. Dan kita biasanya dikasih tahu. Kita kan kalau di sana kan ada pembimbing kehidupannya. Jadi kalau kita magang di sana itu pasti ada yang istilahnya orang yang bertanggung jawab ya. Di situ kita diinformasikan, oh di sini ada perkumpulan orang Indonesia. Kita dikasih informasi kayak gitu. Kalau mau masakan Indonesia di sini. Dari awal kita pasti dikasih tahu gitu. Ya, jadi kan supaya kita itu nggak merasa apa ya, istilahnya homesick atau stres sendiri, stres di negeri orang gitu. Makanya orang-orang Jepang sana ya memperhatikan kita, gitu. Jadi lembaga-lembaga penyalur kita itu ya memperhatikan di situ. Ya yang bertanggung jawab di sana sih memang pasti ya kita dibimbing. Terima kasih Mas Handoyo sudah bersedia berbincang-bincang bersama kami di sini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin magang ke Jepang dan bisa memilih jalur yang legal, yang aman, yang aman lah istilahnya. Yang aman mungkin melalui dinas tenaga kerja mungkin Mas ya. Iya, juga banyak sih jalur-jalur di luar pemerintah. Jalur swasta juga banyak. Jalur swasta yang aman juga yang banyak. Aman juga banyak. Hanya kita harus
pintar-pintar cari, ya aktif ya cari informasi. Iya benar. Oke, baik teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.